Kombrek insert pagi, cantik. Ya mungkin itu bukan salah satu jargonnya Syahrini, tapi siapa tahu Syahrini tengah menonton ingin dijadikan sebagai sebuah jargon yang hits, sekalian promosi insert pagi gitu loh. Jadi pemirsa itu adalah salah satu dari jargonnya dia yang sempat mengalami pembaharuan ya kan. Dari maju mundur, jadi hempas datang lagi cantik-cantik itu banyak sekali jargon-jargon dari Syahrini yang akhirnya ditiru oleh semua orang. Ada memang beberapa yang kreatif, ada juga yang nyebelin. Saking nyebelinnya banyak banget yang akhirnya di sosial medianya masing-masing gak berhenti-berhenti nonton, kemudian mereka reposting ke Instagram dan seterusnya. Nah kita mau ngeliat nih ya, sedikit flashback mengenai kreativitas seorang Syahrini dengan jargonnya. Dan kira-kira ke depan jargon seperti apakah yang akan ngehits? Ini dia pemirsa liputannya. Syahrini sepertinya tak pernah kehabisan ide untuk membuat jargon-jargon baru yang menggelitik orang banyak. Dan setidaknya hal tersebut ia buktikan lagi dengan menggelontorkan sebuah jargon baru yang beberapa hari ini kerap ia ucapkan. Dan melalui akun pribadi Instagramnya, jargon baru Syahrini yang berbunyi hidup itu jangan terlalu serius say. Hempas datang lagi cantik, setidaknya sudah 2 kali ia posting melalui video. Video pertama ketika Syahrini sedang mengisi waktu liburannya di Swiss beberapa waktu yang lalu. Dan video kedua ketika Syahrini sedang berada di belakang panggung. Di mana di video kedua itu terjadi sedikit insiden kecil, Syahrini mendorong salah seorang temannya hingga mereka tertimpa partisi pembatas ruangan. Dan terkait video yang sempat menghebohkan netizen tersebut, Syahrini pun menjelaskan jika semua itu ia lakukan secara spontan dan tanpa direncanakan sebelumnya. Hidup itu jangan terlalu serius, Syai. Sebentar di Jerman, sebentar di Holland, sebentar di Itali, sebentar di Swiss. Apa sih semua ini? Hampas datang lagi. Syahrini. Ini jangan terlalu serius, Syai. Sebentar di Holland, sebentar di Itali, sebentar di Jerman. Hari ini yang sedang bergulir dari Instagram saya ataupun meme-meme video-video parodi yang memparodikan saya itu bukan manifestasi dari sebuah planning. Kan Mas tanya, sensasi apa lagi yang akan dibuat? Penyanyi, entertainer are a good combination kalau dia berkarya dan dia punya sensasi. Tapi artinya sensasi yang punya value, ya. Dan kalau sensasi yang punya value biasanya long lasting, nggak yang serabutan sebulan 2 bulan hilang. Nah saya itu tipikal entertainer yang tidak mau bisa memplanning apapun. Jambul Khatulistiwa contohnya dulu begitu fenomenal karena memang saya yang buat rambut adik saya Rani waktu itu spontan juga. Dari mulut saya keluar sesuatu itu pun spontan. Apa-apa itu nggak bisa di planning dan kalau Mas tanya sensasi apa tidak tahu. Orang lain tentu sudah mengetahui jika Syahrini memang dikenal lewat jargon-jargonnya yang aneh dan jenaka. Wanita 33 tahun ini tidaklah setuju jika kebiasaannya dalam menciptakan dan mengucapkan jargon-jargon tersebut sebagai bagian dari dirinya mencari sensasi kepada publik. Liburan ketemu apa yang saya rasakan dan saya makanya nggak mau disebut diva. Jadi saya senangnya disebut entertainer. Kenapa? Karena apa yang saya rasakan, apa yang saya bisa tuangkan dalam hal apapun dalam pekerjaan saya. Bisa di panggung, bisa di luar panggung, bisa di Instagram, bisa di sosial media. Ada banyak hal yang bisa saya lakukan. Nah, kalau Mas tanya sensasi apa lagi, nggak tahu. Saya semuanya lahir dengan spontanitas dan tercetus hari itu juga tidak bisa diulang. Kalau saya disuruh jalan kayak Syah hidup ini yang terlalu serius nggak mungkin sama. Kayak saya mau ditimpa sama itu kemarin tuh sama fashion stylist saya partisi di yang saya pakai baju hijau. Untung saya nggak itu ya nggak bocor. Padahal itu juga saya disuruh ulang nggak bisa karena rubuh ternyata tempatnya itu loh. Jadi itu hal-hal itu tuh untungnya bisa diabadikan hari itu, jam itu dan detik itu dan nggak bisa diulang lagi.
Memang ada sensasi tersendiri yang dirasakan Syahrini setiap kali jargon-jargon yang diciptakan dan diucapkannya sampai ke telinga dan di mata publik. Namun di balik itu, Syahrini tak menampik banyak orang yang sinis lantaran gerah dengan jargon-jargonnya. Lalu bagaimana cara Syahrini dalam menghadapi situasi seperti itu? Saya merasa menjadi entertainer itu buat saya lebih bisa mengeksplor apa yang saya mau, apa yang saya rasakan, apa yang saya bisa gitu ya. Dan menghibur semua orang tuh selain untuk seluruh umat muslim itu adalah ibadah, tapi buat saya tuh kayaknya kalau saya nggak bikin orang ketawa sehari, nggak seneng hidup saya, nggak happy. Kalau tim saya kadang-kadang kan suka ada ya badai apa, tapi saya suka hibur lagi, suka ketawa lagi, itu buat saya kayak obat, kayak vitamin. Jadi senang saya kalau saya dibilang entertainer, karena Syahrini bukan diva, yang diva sudah ada. Memang bukanlah Syahrini jika tak mengucapkan jargon-jargon yang diciptakannya sendiri. Dan sejak namanya dikenal luas serta popularitasnya moncer di panggung hiburan tanah air, Syahrini sendiri boleh dibilang sudah menciptakan belasan jargon yang terbilang sukses bahkan sempat diikuti masyarakat luas. Sebut saja misalnya, Syahrini pernah sukses menggelontorkan jargon-jargon seperti cetar membahana, alhamdulillah ya, maju mundur cantik, tak tok seperti itu, dan masih banyak lainnya. Dan berikut ini beberapa jargon Syahrini lain yang sempat diposting melalui video. Baik itu di akun pribadi Instagramnya maupun video yang tersebar di dunia maya. Syahrini pun menandaskan jika proses penciptaan dari semua jargon-jargon itu menimbulkan reaksi pro dan kontra dari publik. Seperti itu. Cantik kali. Maju mundur cantik. Mundur lagi cantik. Duka pasti semua penyanyi, semua entertainer mengalami hal yang pasang surut, terutama saya. Tapi bagaimana kita pintar dan cerdas membaca situasi dan kondisi dari tahun ke tahun, day by day, bulan ke bulan. Itu pekerjaan sebagai penyanyi kan pekerjaan seni, hubungannya dengan hati. Kalau hati tidak enak nggak bisa menghibur. Kalau hati enak seneng aja ya, capek juga seneng gitu loh.